Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melakukan Zoom Meet. Baik, kami dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan materi di bab 6 mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Untuk itu saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Nur Sahida. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, langsung saja materi pertama yaitu eliminasi antar perusahaan pada transfer aset tidak lancar. Konsep dasar eliminasi antar perusahaan dalam konsolidasi merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan grup perusahaan. Eliminasi antar perusahaan atau intercompany elimination adalah proses penghapusan transaksi dan saldo yang timbul akibat hubungan internal antara entitas dalam satu kelompok usaha, seperti hubungan antar perusahaan, induk dan anak perusahaan, maupun antar anak perusahaan. Proses ini dapat dilakukan karena laporan keuangan konsolidasi harus menyajikan posisi keuangan grup sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan sebagai kumpulan entitas yang saling mencatat transaksi internal. Dalam penyusunan laporan konsolidasi, anak perusahaan dipandang sebagai single economy entity. Walaupun secara hukum keduanya merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, secara ekonomi mereka diperlakukan sebagai satu kesatuan karena perusahaan induk memiliki kendali atas anak perusahaan. Oleh karena ini, transaksi internal seperti penjualan aset, pemberian jasa maupun saldo piutang dan utang antara perusahaan dalam grup tidak boleh berdampak pada laporan konsolidasi karena tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Selain menjaga relevansi dan keandalan laporan keuangan, praktik eliminasi juga membentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian. Eliminasi dilakukan pada setiap periode pelaporan hingga transaksi internal benar-benar terrealisasi melalui transaksi dengan pihak eksternal. Tujuan utama dilakukannya eliminasi adalah agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan dan kinerja grup sebagai satu entitas ekonomi. Walaupun entitas induk dan anak memiliki status hukum yang terpisah, secara ekonomi keduanya merupakan satu kesatuan hingga transaksi internal tidak boleh menambah atau mengurangi nilai aset, pendapatan, atau laba secara artifisial. Eliminasi transaksi antar perusahaan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dari sisi komparabilitas, transparansi, dan integritas. Tanpa eliminasi,
Pendapatan, laba, atau aset bisa tampak lebih besar daripada kondisi yang sebenarnya, sehingga membatasi kemampuan penggunaan laporan untuk menilai kinerja perusahaan secara objektif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, Nur Intan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Semua aspek antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusutan laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, menyebutkan saldo perusahaan antar pembeli dan penjual, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh saldo dari antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Tidak ada perbedaan antar anak perusahaan yang dimiliki penuh dan perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Perusahaan umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, termasuk pengakuan laba dan rugi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual, tetapi untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum dianggap terrealisasi sampai terrealisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi. Laba belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Kemudian, eliminasi juga perlu mempertimbangkan arah transaksi, yaitu downstream dan upstream. Pada transaksi downstream, di mana induk menjual aset ke anak perusahaan, laba internal sepenuhnya menjadi milik induk sehingga eliminasi dilakukan terhadap laba induk tanpa memengaruhi kepentingan non-pengendali. Selain itu, penyusutan juga dilakukan terhadap penyusutan yang telah dihitung berdasarkan nilai yang meningkat akibat transaksi internal, sampai laba tersebut benar-benar terrealisasi melalui penjualan kepada pihak eksternal. Sebaliknya, dalam transaksi upstream, yaitu ketika anak menjual aset ke induk, eliminasi dilakukan terhadap laba anak perusahaan karena laba internal dicatat pada laporan keuangan anak. Akibatnya, eliminasi tidak hanya memengaruhi laba induk, tetapi juga memengaruhi bagian laba kepentingan non-pengendali sesuai proporsi kepemilikannya. Penyesuaian terhadap nilai aset dan penyusutan tetap dilakukan sampai laba tersebut terrealisasi secara eksternal. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Patricia Wulandari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari presentator kedua, yaitu perlakuan akuntansi transfer aset tetap yang disusutkan. Perlakuan akuntansi terhadap transfer atau pelepasan aset tetap yang disusutkan merupakan
bagian penting dari proses pelaporan ketika suatu aset tetap yang telah dialokasikan penyusutannya selama masa manfaat mengalami penghentian penggunaan, dijual, dipindah tangankan, atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dalam konteks transfer antar perusahaan di dalam suatu kelompok usaha, aset tetap seperti bangunan, mesin, atau kendaraan seringkali dipindahkan antar entitas dengan harga transfer yang berbeda dari nilai bukunya. Namun, dalam penyusunan laporan konsolidasi, perlakuan ini tidak dapat ditetapkan begitu saja. Konsolidasi mewajibkan entitas induk dan anak dipandang sebagai suatu kesatuan ekonomi, sehingga beban penyusutan harus dihitung berdasarkan nilai buku konsolidasi, bukan nilai yang terbentuk dari transaksi internal. Selain itu, selisih antara harga transfer dan nilai buku seringkali menimbulkan laba internal yang belum terrealisasi. Pada laporan individual, laba ini mungkin tampak sah sebagai keuntungan penjualan, namun dalam konteks konsolidasi, laba tersebut tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternalnya dan karenanya tidak boleh diakui. Materi selanjutnya itu perlakuan akuntansi transfer tanah antar perusahaan. Pada saat transfer aset tidak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlakukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat transfer aset tidak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlakukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Transfer tanah antar perusahaan dalam satu grup memerlukan perlakuan akuntansi khusus dalam laporan keuangan karena tanah merupakan aset tidak lancar yang tidak mengalami penyusutan. Berbeda dengan aset tetap lain seperti mesin atau bangunan, tanah tidak memiliki depresiasi sehingga tidak ada penyesuaian nilai penyusutan yang perlu dilakukan setelah transfer. Dalam konsolidasi, penyesuaian nilai tanah dilakukan dengan mengembalikan pencatatan aset ke nilai buku sebelum adanya transfer internal. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk menghindari overstatement nilai tanah dalam laporan konsolidasi. Selain itu, perlakuan akuntansi transfer tanah antar perusahaan juga dipengaruhi oleh arah transaksinya, baik downstream dari induk ke anak maupun upstream dari anak ke induk. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Bertanya dulu toh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 1 dan 2. Sebelum kita memasuki ke contoh soal, apakah ada dari teman-teman audiens yang ingin bertanya mengenai materi transfer antar perusahaan aset tidak lancar? Dipersilakan untuk raise hand di layarnya. Kami persilahkan kepada teman-teman audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. 3 orang penanya pertama.
Baik, jika tidak ada, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama, saya persilahkan kepada Juliana Sudarnanik untuk memaparkan contoh soalnya. Waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Langsung saja contoh soal yang pertama yaitu di mana PT Lodaya memiliki 60% saham berhak suara PT Toba yang dibelinya pada tanggal 17 Mei 2021 pada nilai bukunya. Akun perusahaan pada tanggal 13 Desember 2026 terdiri atas saldo-saldo berikut. Bisa kita lihat pada layar. Ada saldo dari PT Lodaya dan juga PT Toba. Selanjutnya ada informasi tambahan. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 PT Lodaya membayar 100 juta untuk peralatan dengan total umur ekonomi 10 tahun. Peralatan tersebut disusunkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. PT Toba membeli peralatan tersebut dari PT Lodaya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 91 juta. Informasi yang kedua yaitu PT Toba menjual tanah yang dibelinya seharga 30 juta pada tanggal 23 Februari 2024 kepada PT Lodaya dengan harga 20 juta pada tanggal 14 Oktober 2025. Permintaan soal ada dua. Yang pertama, pembuatan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2026 dan juga posisi keuangan laporan konsolidasian per 31 Desember 2026. Baik, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita ketahui bahwa saham PT Lodaya adalah 60%. Berarti sisanya 40% adalah not controlling interest-nya. Nah, pengeliminasian yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi awal, yang dimana kita mengambil saham biasa PT Toba sejumlah 200 juta dan juga saldo labanya sebesar 50 juta. Kita jumlahkan untuk mengetahui berapa kepemilikan PT Lodaya. 250 juta tadi kita kalikan dengan 60% saham PT Lodaya. Jadi total investasi PT Lodaya yang berada pada PT Toba yaitu 150 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung bagian kepentingan non pengendali atau NCI-nya yaitu sebanyak 40%. Berarti 40% kepemilikan PT Toba kita kali dengan 250 juta tadi.
Hasilnya adalah 100 juta rupiah. Melangkah ke informasi tambahan berikutnya, yaitu di mana PT Lodaya pada tanggal 1 Januari 2022 membayar peralatan sebesar 100 juta, kemudian menjualnya 3 tahun kemudian kepada PT Toba seharga 91 juta rupiah. Berarti kita akan mengeliminasi keuntungan voluntarisasi dari penjualan peralatan, di mana kita harus mengetahui harga perolehannya pada 1 Januari. PT Lodaya memperolehnya dengan harga 100 juta rupiah. Dengan umur ekonomis peralatan tersebut 10 tahun. Berarti 100 juta kita bagi dengan 10 tahun, artinya nilai umur ekonomisnya per tahun adalah 10 juta. Dengan akumulasi penyusutan pada saat PT Lodaya menjualnya ke PT Toba adalah 30 juta penyusutan. Selanjutnya, nilai buku asli dari peralatan tersebut adalah 70 juta rupiah. Pada saat PT Lodaya menjualnya kepada PT Toba seharga 91 juta rupiah. Berarti PT Lodaya di sini memperoleh keuntungan sebanyak 21 juta rupiah. Mengapa dikatakan PT Lodaya memperoleh keuntungan 21 juta rupiah? Karena seharusnya dia menjualnya dengan harga nilai buku 70 juta rupiah. Tetapi dia menjualnya dengan harga 91 juta rupiah. Berarti 91 juta rupiah ini kita kurangkan dengan nilai buku yang sebenarnya dari peralatan tersebut sehingga menghasilkan 21 juta rupiah. Berarti saat PT Toba membelinya, penyusutan per tahun peralatan tersebut senilai 13 juta per tahunnya. Mengapa bisa dikatakan 13 juta per tahunnya? Karena umur ekonomisnya setelah dijualkan 7 tahun. Nah, 91 juta kita bagi dengan 7 tahun adalah 13 juta per tahunnya. Sehingga selisih penyusutan antara PT Toba dengan PT Lodaya adalah 3 juta setiap tahunnya. Di mana kita menghasilkan 3 juta yaitu penyusutan per tahun PT Toba sejumlah 13 juta dikurangi dengan penyusutan PT Lodaya 10 juta adalah hasilnya 3 juta rupiah per tahun. Nah, 3 juta ini kita akan menghasilkan berapa peralatan yang terjadi penyusutannya selama 3 tahun. Berarti 3 juta selisih penyusutan tadi kita kurangi dengan dikali. Kita kalikan dengan 3 tahun pada saat PT Lodaya menggunakan peralatan tersebut, yaitu pada tahun 2022, Januari 2022 sampai 31 Desember 2024. Sehingga ditemukan bahwa ada 9 juta nilai peralatan yang selisih penyusutannya. Selanjutnya kita melangkah pada untuk mengetahui berapa laba yang belum terrealisasi dari peralatan tersebut. Nah, kan tadi ada selisih penyusutan yang 3 juta tadi.
Nah, yang 3 juta Yang 3 juta tadi, yang ini yang ini kita kita kalikan dengan 6 juta. 6 juta. 6 jutanya kita dapatkan Kita dapatkan kita dapatkan dari selisih penjutaan per tahun yang 3 juta ini. 3 juta ini kita kalikan selama 2 tahun pada saat penggunaan PT Toba. Jadi 3 juta tambah 3 juta hasilnya adalah 6 juta. Nah, untuk mengetahui laba yang belum terrealisasi ini, untuk mengetahui laba yang belum terrealisasi yaitu kita kembali lagi pada keuntungan internal yang diperoleh PT Lodaya sebesar 21 juta rupiah dikurangi dengan selisih penyusutan lebih 2 tahun yang 6 juta tadi. Sehingga kita menghasilkan bahwa laba yang belum adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kekurangan akumulasi penyusutan. Aset pada saat digunakan PT Lodaya kan 3 tahun. Nah, pada tahun ketiga peralatan tersebut dibeli oleh PT Toba selama 2 tahun. Artinya peralatan tersebut sudah digunakan sebanyak 5 tahun. Penyusutan yang harusnya dilaporkan selama 5 tahun penggunaan peralatan tersebut seharusnya 50 juta rupiah. Tetapi dua tahun pada saat penggunaan di PT Toba kan itu 13 juta per tahunnya. Berarti selama digunakan PT Toba selama 2 tahun artinya 26 juta. Nah, untuk mengetahui kekurangan akumulasi penyusutannya 50 juta penyusutan yang harus dilaporkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang dilaporkan PT Toba. Sehingga kita mengetahui bahwa jumlah kekurangan akumulasi penyusutannya yaitu 24 juta rupiah. Selanjutnya, informasi yang kedua yang harus dieliminasi yaitu PT Toba menjual tanah yang dibelinya seharga 30 juta pada tanggal 2 Februari 2024 kepada PT Lodaya dengan harga 20 juta pada tanggal 14 Oktober 2025. Nilai buku dari penjualan tanah tersebut adalah sebesar 30 juta rupiah. Tetapi PT Toba menjualnya kepada PT Lodaya seharga 20 juta rupiah. Sehingga kerugian yang diperoleh PT Toba sebanyak 10 juta rupiah. Nah, untuk menghitung kepemilikan PT Lodaya adalah kerugian internal tadi kita kalikan dengan jumlah saham kepemilikan PT Lodaya.
Begitu pula dengan not controlling interest-nya. Rugi internal kita kali dengan 40% saham kepemilikan. Selanjutnya kita melangkah pada jurnal eliminasinya. Saham biasa yang pertama yaitu 200 juta. Saldo laba 50 juta. Investasi pada saham PT Toba sebanyak 150 juta. Kemudian kepentingan non pengendali sebanyak 100 juta. Jurnal yang kedua yaitu eliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan peralatan. Akun yang pertama yaitu bangunan dan peralatan sejumlah 9 juta rupiah. Saldo laba sebanyak 15 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan sebanyak 24 juta rupiah. Eliminasi yang ketiga, eliminasi kerugian belum terrealisasi dari penjualan tanah. Akun yang pertama itu tanah dengan jumlah 10 juta. Akun yang kedua yaitu saldo laba sejumlah 6 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu akumulasi penyusutan sejumlah 4 juta rupiah. Selanjutnya kita melangkah pada kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Itu kita memasukkan jurnal eliminasi yang telah dibuat tadi. Yang pertama yaitu saham biasa sejumlah 200 juta. Saldo laba sebanyak 50 juta. Kemudian investasi pada PT Toba sebanyak 150 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu kepentingan non pengendali sebanyak 100 juta rupiah. Akun selanjutnya itu bangunan dan peralatan sebanyak 9 juta rupiah. Selanjutnya saldo laba sebanyak 15 juta rupiah. Dan akun terakhir yaitu akumulasi penyusutan sebanyak 24 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang terakhir yaitu akun tanah sejumlah 10 juta rupiah. Saldo laba sebanyak 6 juta rupiah. Dan yang terakhir akumulasi penyusutan
4 juta rupiah. Sampai dengan 3 juta rupiah. Kita masukkan konsolidasiannya. Total daya di pendapatan Bapak kas sebesar 121 juta. Selanjutnya persediaan 122 juta. Selanjutnya tanah ditambah totalnya.
Salah akun. Seharusnya di sini akun punya kepentingan non pengendali. Tunggu sedikit lagi. Oh, ini lebih besar ya. Lebih terus gini. Lebih ini loh. Ini seharusnya di sini tuh 1.200.000 gitu. Oke, selanjutnya yaitu laporan keuangan konsolidasi. Kita pindahkan laporan posisi keuangannya ini tadi dibuat ke laporan posisi keuangan di bawah. Kenapa tidak mau?
teman-teman, laporan konsolidasi keuangan konsolidasi yang terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi contoh soal dari Juliana Sudarnanik. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, saya persilahkan kepada Dwi Ceti Ananda. Kepadanya persilahkan. Sebelumnya terima kasih moderator. Di sini kita akan membahas contoh soal yang dimana soalnya itu PT Merbabu membeli 55% saham biasa berhak suara PT Bali pada tanggal 20 Juni 2022 pada nilai bukunya. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 sebagai berikut. Nah, dilihat di sini ada laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan saldo laba gabungannya. Di sini juga ada informasi tambahan yang dimana PT Merbabu menggunakan metode ekuitas dasar untuk akuntansi investasi pada PT Tiaya. Kemudian ada selama tahun 2004 PT Merbabu menagih PT Bali sebesar 20 tahun dan sebesar konsultan kepada PT Bali selama tahun berjalan. Biaya penyediaan jasa tersebut sebesar 17 juta dan pada tanggal 1 Januari PT Bali bangunan ke PT Merbabu seharga 13.200.000 yang dimana seumur 12 tahun pada saat transfer. Kemudian pada tanggal 14 Juni PT Merbabu menjual tanah yang dulunya dibeli 3 juta kepada PT Bali dengan harga 3 juta. PT Bali tetap memiliki tanah tersebut sampai 31 Desember 2004. Nah, di sini diminta 3 bagian, yang dimana yang pertama itu diminta buatlah ayat eliminasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi lengkap tahun 2024. Sebelum membuat laporannya, di sini kita tulis kerjakan dulu diketahui dividennya kan 5 juta. Makanya ini kita tulis 5 juta dikali dengan 65%.
Kemudian laba bersihnya, laba bersih dikali 65%. Nah, kemudian di sini selisih dari di laba bersih dikurang dengan dividennya. Sofi. Sehingga menghasilkan 16.250. Kemudian di sini kita masuk harga perolehannya, yaitu 101.500 ya. Nah, langsung tadi kita masukkan 101.500. Kemudian investasi PT Bali. Nah, di sini kita memasukkan saham biasanya. Saham biasanya berjumlah 60 juta ya teman-teman ya. Langsung kita masukkan. Kemudian kita memasukkan saldo labanya. Yang dimana saldo labanya itu diambil dari saldo laba dikurang dengan laba bersih ditambah ditambah 1.100.000. Nah, sehingga menghasilkan 85. Sabar ya teman-teman. Di sini dikurang dengan dividennya ya, dikurang 5 juta. Nah, sini itu 85 juta. Nah, kemudian kita masukkan dividennya ya. Tadi dari laba bersih kurang dividennya sebesar 16.250. Kemudian di sini kita jumlah saham biasa ditambah dengan saldo laba ditambah dengan dividennya, sehingga menghasilkan 461.250. Kemudian kepemilikan dan pengendaliannya itu diambil dari total tersebut dikurang dengan harga perolehan, sehingga menghasilkan 50.750. Nah, kemudian di sini kita menyelesaikan
Kemudian di sini kita menyelesaikan jurnal dividen dan laba kas. Yang dimana kasnya di sini dihasilkan dari dividennya yaitu 3.250.000 dari investasi saham PT Bali berada di sebelah kredit 3.250. Kemudian investasi saham PT Bali pada pendapatan dari PT Bali seharga 11.500.000 di sebelah debit dan pendapatan dari PT Bali di sebelah kredit. Kemudian di sini kita membuat jurnal eliminasinya yang dimana pendapatan PT Bali pada dividen diumumkan dan investasi pada PT Bali. Pendapatan PT Bali 19.500.000 pada dividen di muka diumumkan 3.250.000 dan investasi pada PT Bali diambil dari pendapatan PT Bali dikurang dengan dividen yang diumumkan sehingga menghasilkan 16.250.000. Kemudian di sini kita akan mengeliminasi mengalokasikan pendapatan kepemilikan non pengendali yang dimana jurnalnya yaitu pendapatan untuk kepemilikan pengendali pada dividen diumumkan dan kepemilikan non pengendali. Di sini kita lihat kita cari pendapatan untuk kepemilikan dan pengendali terlebih dahulu yang dimana caranya itu kita mengambil dari laba bersihnya yaitu 30 juta dikurang dengan harga jual PT Merbabu sebesar 13.200.000 ditambah 1 juta 100 sehingga menghasilkan 17.900.000. Nah, 17.900.000 ini dikalikan dengan 35%. 35% sehingga sorry guys, ini salah jumlah tadi ya. Kan 30 laba bersihnya dikurang dengan harga penjualan bangunan PT Merbabu 13.200.000 ditambah 1.100.000 dikalikan 35% sehingga menghasilkan
sehingga menghasilkan 6.265. Namun di sini kita akan membahas gimana sih kita mengambil 1.100 tersebut. Nah, 1.100 tersebut tadi diambil dari harga saham penjualan PT Merbabu 13.200 dibagi dengan 12 sesuai dengan umur ekonomis tahunnya pada saat transfer, sehingga menghasilkan 1.100. Juta 265. Nah, sehingga pendapatan untuk kepemilikan pengendali dicatat 6.265.000. Kemudian dividen diumumkan diambil dari laba dividen yang dibayarkan seharga 5 juta dikali dengan %. Hasilnya 1.750.000. Sehingga di pencatatan ditulis bahwa dividen diumumkan seharga 1.750.000. Kemudian kepemilikan dan pengendali diambil dari pendapatan untuk kepemilikan dan pengendali dikurang dengan dividen diumumkan sehingga menghasilkan 4.515. Nah, kemudian kita eliminasi saldo awal investasi, di mana saldo biasanya itu 60 juta. Nih, saham biasanya 60 juta. Kemudian saldo labanya kita hitung, di mana cara mendapatkannya yaitu investasi pada saham PT Bali seharga 110 juta dikurang dengan laba bersih senilai 30 juta dikurang dividen seharga 5 juta sehingga menghasilkan 85 juta. Jadi pencatatan saldo laba 1 Januari itu senilai 45 juta. Kemudian investasi pada PT Bali dihitung dari investasi pada saham PT Bali senilai 110.500 dikurang dividen yang senilai 16.250. Yang nilainya bernilai 94.250.
sehingga pencatatan pada investasi pada PT Bali yaitu senilai 94.250. Kemudian kita menghitung kepemilikan non pengendali yang dimana cara hitungnya yaitu saldo laba senilai 110 juta ditambah dengan saham biasa yang senilai 60 juta. Dikurang dividen yang dibayarkan yang senilai 25 juta. Sehingga menghasilkan 50.750. Sehingga pencatatan pada kepemilikan pengendali yaitu senilai 50.750. Kemudian kita mengeliminasi pendapatan jasa antar perusahaan yang dimana depresiasi bangunannya yaitu 1.100.000. Kemudian akumulasi depresiasinya 1.100.000 di sebelah kredit. Kemudian penjualan dan pendapatan jasa seharga 24 juta diambil dari informasi tambahan 24 juta dan beban lain-lain senilai 24 juta di sebelah kredit. Kemudian mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah pada PT Bali yang dimana nama jurnalnya yaitu keuntungan atas pendapatan jasa pada tanah yang senilai 4 juta keuntungan atas pendapatan jasa di sebelah debit dan tanahnya 4 juta di sebelah kredit. Kemudian terakhir keuntungan atas penjualan bangunan pada PT Maribadu yang dimana keuntungannya yaitu keuntungan penjualan pada bangunan senilai 13.200 di sebelah debit dan bangunan dan peralatan 200 di sebelah kredit. Selanjutnya kita masuk pada bagian B yang dimana bagian B ini diminta kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2004. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian contoh soal untuk bagian A. Selanjutnya untuk bagian B, saya persilakan kepada Nurul Awalia S. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya untuk bagian B, buatlah kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2004.
Nah, yang pertama adalah penjualan dan pendapatan jasa PT Merbabu. Kita salin semua yang ada di sini. Kemudian untuk beban penjualan setelah disalin kemudian kita jumlah ketiga jurnal ini. Setelah PT Merbabu kita bergeser ke PT Bali. Sama seperti PT Merbabu, kita salin dari laporan laba rugi. Kemudian kita jumlah Nah, selanjutnya laba bersih konsolidasi itu tidak ada. Langsung menyalin laba bersih. PT Bali. Selanjutnya saldo laba 1 Januari kita hitung dari saldo laba dikurang perubahan saldo laba. Nah, hasilnya 198. Kemudian laba bersih kita pindahkan dari laba bersih yang di atas. Begitu juga dengan PT Bali. Saldo laba 1 Januari pada PT Bali sebesar
sebesar 85 juta. Setelah itu dividen diumumkan diambil dari dividen yang dibayarkan PT Berbapa. Begitupun dengan PT Bali. Kemudian saldo laba 31 Desember. Saldo laba itu harus dijumlah. Tolong deh. Setelah itu kita jumlah dengan dividen diumumkan. Begitu juga pada PT Bali. Selanjutnya saldo laba 31 Desember. Yang dijumlah tadi ternyata masuk di saldo laba 31 Desember. Kemudian kas dan setara kas sampai dengan investasi pada PT Bali diambil pada laporan posisi keuangan. Kita salin. Begitupun pada PT Bali. Setelah itu kita jumlah keseluruhannya, mulai dari kas sampai dengan investasi. Begitupun pada PT Bali. Setelah itu masuk ke utang usaha. Kita ambil dari laporan keuangan. Begitupun pada PT Bali. Kepemilikan non pengendali itu tidak ada, jadi langsung total liabilitas dan ekuitas kita jumlah semua. Nah, setelah itu masuk ke jurnal eliminasi, penjualan dan pendapatan. Penjualan
Penjualan dan pendapatan jasa diambil pada jurnal eliminasi sebesar 24 juta di debit. Keuntungan dan penjualan tanah sebesar 4 juta di sebelah debit. Selanjutnya keuntungan dari penjualan bangunan sebesar 13.200.000. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 19.500.000. Kemudian langsung ke pendapatan untuk non pengendali sebesar 6.265.000. Setelah itu kita jumlah. Kemudian saldo 1 Januari sebesar 85 juta. Laba bersih sebesar 66.965. Kemudian langsung ke saldo laba 31 Desember Rp85 juta ditambah 66.965. 151.965. Kemudian langsung ke saham biasa sebesar 60 juta. Kepemilikan non pengendalian sebesar 151.965. Ternyata saham biasa yang 60 juta, kemudian saldo laba itu 151 juta. Jadi kepemilikan non pengendalian itu tidak ada. Nah, kemudian langsung ke total liabilitas dan ekuitas. Kita jumlah 60 juta ditambah 151.965 sama 213 juta 990. Selanjutnya jurnal eliminasi bagian kredit. Untuk jurnal eliminasi bagian kredit, kita langsung masuk ke beban penyusutan sebesar 1.100.000. Kemudian beban yang lain sebesar 24 juta.
Setelah itu kita jumlah pada jumlah laba bersih 1.100.000 ditambah 24 juta. Kemudian masuk ke laba bersih, kita pindahkan 20.100. Kemudian dividen diumumkan sebesar 3.250. Masih ada dividen diumumkan itu sebesar 1.750. Kemudian kita jumlah. Hasilnya 30.100. Kemudian masuk ke tanah sebesar 4 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 12.100. itu diperoleh dari 13.200 dikurang 1.100. 1.100 itu diperoleh dari 13.200 dibagi 12 bulan. 12 tahun. Jadi 13.200 dikurang 1.100. Hasilnya 12.100. Kemudian investasi pada PT Bali sebesar 16.250. Masih ada investasi pada PT Bali sebesar 94.250. Terus lanjut ke saldo laba. Kita tambahkan dari saldo laba 31 Desember. Kemudian kepemilikan non pengendali itu sebesar 4.515. Kepemilikan non pengendali berikutnya sebesar 50.750. Selanjutnya kita jumlah. Nah, hasilnya 211.965.000. Selanjutnya kita masuk pada jurnal konsolidasi.
Pertama, PT PT Merbabu Merbabu dicuriga dengan PT Bali dikurang 24 juta. Selanjutnya langsung masuk ke kita totalkan dulu. Nah, setelah itu masuk ke beban pokok penjualan dan jasa. PT Merbabu ditambah PT Bali. Kemudian beban penyusutan PT Merbabu ditambah PT Bali dikurang 1.100.000. Kemudian beban lain PT Merbabu ditambah PT Bali dikurang 24 juta. Terus kita jumlah semuanya. Terus kita kurang 391 juta dikurang 344.600. Sorry, tadi ada yang salah. Kemudian masuk ke pendapatan untuk non pengendali itu minus 6.265.000. Terus kita kurang dikurangin dari 9 kurang dari 14 ya. Itu ini dikurangi ini. Terus itu kita kurang laba bersih konsolidasi dikurang pendapatan untuk non pengendali. Laba bersih konsolidasi dikurang pendapatan untuk non pengendali ditambah. Tidak ditambah bilang dikurang. Ini harusnya ditambah. Salah itu. Iya. Selanjutnya kita kurang laba bersih konsolidasi dengan pendapatan untuk non pengendali. Kemudian masuk ke saldo laba 1 Januari sebesar 198 juta. Kemudian laba bersih
itu senilai senilai 40.135. Kemudian kita jumlah. 198 juta ditambah 40 juta 198 juta ditambah 40.135. Selanjutnya masuk ke saldo laba 31 Desember. Tiba-tiba ada memang. Dividen yang diumumkan. Ini terus kenapa bisa di sini? Ini tadi. Ini tadi kan nggak punya itu. Saldo laba 31 Desember sebesar 213 juta 135. Kita jumlah. Kemudian masuk ke kas dan setara kas. kita jumlah PT Merbabu dengan PT Bali. kemudian hutang usaha sampai pada investasi pada PT Bali. Kemudian bangunan dan peralatan PT Merbabu ditambah PT Bali dikurang 12.100. Kemudian investasi pada PT Bali. PT Merbabu kemudian beralih tidak dijumlah dulu. masuk ke utang usaha sebesar 55 juta diperoleh dari PT Merbabu ditambah dengan PT Bali. Kemudian saham biasa PT Merbabu ditambah PT Bali. PT Merbabu ditambah PT Bali dikurang 60 juta. Nah, selanjutnya kita jumlah. Saldo laba diambil dari saldo laba 31 Desember.
kita hitung 50.750 ditambah 4.115. Kemudian kita hitung secara keseluruhan. Hasilnya 683.400. Untuk bagian C dijelaskan oleh Sofia. Gimana caranya dianu? Saya enggak untuk yang jelas. Masa serius kok? Iya, baru bisa saya. Aku Baik, saya akan menjelaskan materi ke contoh soal ketiga, yaitu di mana soalnya buatlah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan sama konsolidasi untuk tahun 20X 4. Bagaimana pertama kita itu buat jurnal neraca konsolidasian. Di mana kas dan sekarang kas itu sebesar kas dan setara kas itu sebesar 54 juta diambil dari usaha sebesar 9, persediaan sebesar 6, tanah sebesar 51 juta, bangunan dan peralatan sebesar 212. Setelah itu kita jumlah itu sebesar 680 juta. Setelah itu kita utang obligasi sebesar 260 juta. Biasa sebesar 100 juta.
saldo laba sebesar 213.125. Kepemilikan non pengendalian itu sebesar 5.500.000. Itu sebesar 687.400. Kita yang kedua itu kita membuat laporan laba rugi konsolidasian, yaitu pendapatan jasa sebesar 319 juta. Beban pokok penjualan sebesar 235 juta. Beban lain sebesar 69 total beban sebesar 344.600. Laba bersih konsolidasi sebesar 46.400. Laba kepemilikan sebesar minus 6.265. Laba kepemilikan non pengendali itu sebesar 26.400 dikurang ditambah dengan minus 4.135.000. Yang ketiga itu kita membuat laporan saldo laba konsolidasian, yang dimana saldo laba 1 Januarinya itu sebesar 198 juta. Ada kepemilikan non pengendali itu sebesar 40.135. Kita jumlah sebesar 238 juta. Dividen yang diberikan itu sebesar 25 juta. Saldo laba 31 Desember yaitu sebesar 238.155.000 tambah minus 25 juta, yaitu sebesar 215.135.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Karena waktu yang sangat terbatas dan sudah lewat jamnya, jadi mungkin jangan ada yang bertanya atau sempat ada yang ingin bertanya. Oh iya, wait, itu yang laba kepemilikan non pengendali itu sama dividen diumumkan itu memang minus atau memang tujuannya itu untuk dikurangi? Kenapa jadinya minus? Kalau dikurangi tujuannya ya tanda kurung nggak sih? Kalau begitu jatuhnya minus. Emang ada dividen yang diumumkan minus? Dividen minus, mana kan minus dividen lu? Punya ada. Jelas kan itu dari sini, dari laba uli. Kenapa minus? Kenapa minus uli? Kenapa minus uli? Aku tahu
ke? Wah, kayaknya Itu sih yang bertahan diri. Nah, harap aja. Aku lupa sebenarnya. Itu bilang tutup nih karena baru aja mati. Yang mana yang minus itu? Kan di sini di jumlah eliminasi itu. Apa nih di sini bacaan lurusnya? Dividennya. Kenapa lu kasih minus di situ? Nah tidak ada jadi sini. Nah tidak ada jadi sini angkanya. Nah teman yang berkurang. Mana dividen, Cok? Mana? Tidak, mana? Oh ini. Yang mana? Tanya saya yang mana? Ditanyakan, tanyakan. Kurang saya. Yang bagian mana? Bagian mana? Bagian mana, Doris? itu laporan laba rugi konsolidasi yang tadi bagian bawah tuh ada non kepemilikan apa gitu sama dividen yang diumumkan kok minus. Itu memang dikurangi. Kalau dikurangi tanda kurung nggak sih? Nah, Bisa minus. Tanda kurungnya tidak pernah. Tanya. Seharusnya dikurung. Tanya itu tanda kurang. Itu tanda kurung kalau di enter bakalan minus. Dia bijak nih. Oh, berarti nih pertanyakan itu kenapa bukan tanda kurung toh? iya, kok bisa minus? Memang ada dividen yang diumumkan minus. Kita dapat apanya? Apa? Itu tuh kalau misalnya dikurung itu harus dienter langsung berubah memang jadi minus. Oh, berarti salah Excelnya di. Oke deh, kasih. Berarti memang niatnya itu dikurangi bukan minus ya. Yang apa? Berarti itu memang niatnya laba kepemilikan non pengendali dengan berarti kan itu niatnya memang dikurangi kan, bukan minus kan? Iya. Itu minus berkurang. Bukan beda lah, minus ya minus, pengurangan ya pengurangan lah. Oke deh, berarti salah Excelnya di harus tanda kurung enggak sih? Oke deh, terima kasih. Oke, nulis. Oke. Karena waktunya sudah lewat, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai menuju jam 4. Karena moderator lagi di WC, jadi saya bisa lihat pas tadi khairat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you tomorrow. Bagaimana itu kamu? Aduh, sidang dari. Sini dulu. Tidur ya.